Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Gimana akunnya setelah tadi malam ada FOMC? Apakah akunnya bertahan atau MC? Ya, jadi memang news itu sebenarnya bukanlah hal baru di market, yang mana katanya news bisa menggerakkan market ya. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah news itu berjalan searah dengan analisa teknikal. Bahkan analisanya itu bisa datang lebih dulu daripada newsnya. Uh, tapi juga ada hal yang perlu diperhatikan saat teman-teman trading dengan news, yaitu hal-hal yang tidak bisa diprediksi secara money management, secara berapa lonjakannya itu cukup sulit untuk kita tahu pasti gitu ya. Tapi sebenarnya kita tahu arahnya mau kemana. Contoh pada yang tadi semalam, kami itu mau mengambil area di low BB daily. Daily-nya kita buka dulu. Saya ingin ambil area sini untuk melakukan posisi buy secara daily ya. Jadi tidak ada posisi buy pada saat tadi malam karena harganya belum mencapai area yang saya harapkan. Perkiraan saya, analisa saya, harga ini kemungkinan akan turun ke bawah dulu baru reject ke atas. Ini ya namanya kita prediksi ya, kita menganalisa ya, kita boleh-boleh aja anggap market ini adalah real market, pasar beneran ya. Dikasih harga segitu saya masih nawar, saya tawar di harga yang lebih oke, di time frame yang lebih besar. Tapi sayang banget gak dikasih di time frame H4, tidak diberi gitu. Ini gak sampai di harga yang saya mau, harga di bawah terbang tinggi sekali tadi malam ya, terlihat jelas di H1 nya semua berkasih kenaikan yang cukup signifikan, kenaikan berapa pips ini, wah gokil, 1200 pips ya, gokil banget itu, 1200 pips ya, udah bisa lah untuk buat kita kaya. Namun juga tentu yang merugi atau MC pada tadi malam juga tentu ada. Makanya daripada saya mengambil resiko untuk buy dan keseret ke bawah, dan saya tidak ingin ada hal seperti itu, maka saya lebih baik menunggu apa yang terjadi setelah news gitu ya, apa yang terjadi setelah news. Dan ternyata setelah news market damnya wah gila-gilaan, habis dikasih kenaikan 1200 pips langsung dibanting 700 pips ya, langsung dibanting 700 pips, dan itu bantingan yang sangat kerasa untuk market kali ini. Jadi dibanting setengah lebih ya, dan itu oke-oke aja sebenarnya. Nah makanya ketika diberikan kenaikan yang cukup signifikan itu, ya lebih baik posisi yang saya ambil di malam adalah nunggu newsnya berakhir dan saya mengambil posisi sell. Seperti itu teman-teman. Nanti sel ini akan saya tutup di mana? Ya tentu selnya nanti ditutup di harga yang menurut saya murah gitu. Minimal kalau diberi rezekinya ya kita tutup di harga open ya, harga yang news semalam ya, di area sini lah nanti bisa kita tutup.
atau kalau enggak sekarang udah cukup dengan 400 dengan profit sekian, ya sudah nggak apa-apa, harusnya udah bisa ditutup. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah teman-teman tidak perlu ke FOMO untuk melakukan entry saat news. Bagaimanapun yang teman-teman resikokan itu adalah real money, ya, uang beneran. Ketika berjalan sesuai dengan analisa, mantap, senang pasti. Bayangkan kalau jalannya nggak sesuai dengan analisa, gimana? Apa nggak pusing itu kepala? Belum besok harus belanja ya untuk kebutuhan yang lain, kan mending profitnya atau mungkin uangnya tidak perlu diresikokan, tunggu aja market selesai jalan baru di entry. Kita lihat secara BBMA, secara Bollinger Band, ini apa yang terjadi sih sebenarnya. Oke, ekstrim banget ya di H1 ya, that's why saya ambil sell gitu. Di H1 ini ekstrim banget, disitulah kenapa saya mengambil sell. Dan kita bisa lihat ekstrim yang cukup oke di M15. Bang, katanya kalau ekstrim TP-nya di TP wajib. Iya, ini saya ketiduran guys. Jadi harusnya entry sell di sini, TP-nya di sini ya. Tapi saya ketiduran tadi malam. Jadi dibawa reject ke atas, dia jadi MHV. Tidak mampu melepasi middle BB. Ya sudah. Kita tunggu aja. Minimal dia ke low BB. Ya, seperti yang kita bisa sampaikan, ekstrim TP wajib MHV menjadi arah target ini adalah TP1, target berikutnya adalah TP di low BB. Kita tunggu. Kalau dikasih di low BB, jadi momentum berikutnya ya kita TP di sini sesuai dengan yang tadi sudah kita sampaikan ya. Kita harus sabar. Nunggu entry-nya lama loh. Masa udah profit dikit, baru profit dikit udah di TP. Jadi sabar aja, biarkan dia mau jalan ke sini, mau jalan gini, biarin aja, karena candlestick arah nanti kemungkinan ada ujiannya, dia diuji lagi sampai sinilah terserah. Tapi targetnya saya adalah TP di low BB ya, seperti yang sudah selalu saya sampaikan. Ini metode yang ini pola yang udah kita baca berkali-kali gitu. Ekstrim TP wajib MHV TP1 di arah, jadi arah, jadi TP sebagian atau TP sepenuhnya di low BB-nya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Dan sekali lagi jangan FOMO, disayang-sayanglah uangnya ya. Mending buat belajar daripada buat yang nggak jelas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.